Namo Sakyamuni Budaya. Pertama-tama, saya Januar Santoso ingin mengucapkan selamat Waisak kepada seluruh umat Buddha yang ada di Indonesia dan khususnya Kota Bogor. Ya, hari ini kita akan berbincang sedikit dapat arahan dari suhu kita yaitu suhu Siensing. Ya, pertama-tama suhu Namo Sakyamuni Budaya mau mengucapkan selamat Waisak dulu buat tahun 2020 ini yang hari ini agak cukup berbeda daripada tahun biasa-biasanya ya. Kita tahun ini ada masa yang cukup berbeda yaitu dengan ada kondisi pandemi Corona 19. Nah, pertama-tama di tahun ini saya pengen tahu apa sih pesan Waisak buat kita semua? Iya, sebelumnya selamat Waisak dulu Iya, ya Nuar ya. selamat Selamat Waisak. Waisak buat teman-teman sedharma sekalian ya. Jadi walaupun kita Waisakan di rumah, tetap aja harus ada pesan Waisak sepertinya ya. Iya, Dan kalau menurut saya pribadi, walaupun Sakyamuni Buddha sudah hidupnya 2500 tahun yang lalu, lebih daripada 2500 tahun yang lalu, tetap aja kita harus sesuai dengan ajaran Dharma. Jadi baik lagi, walaupun di rumah, jalankan 5 sila. Kemudian Trisarana, berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Setiap hari diucapkan, supaya nanti hidup sekarang kita bahagia, kelahiran berikutnya pun bisa lahir di alam bahagia. Jadi kalau dibilang pesan Waisaknya apa, secara simpel bisa saya bilang bahwa jadilah siswa Buddha yang baik, jalankan apa yang diajarkan oleh Buddha, ada 3 ya, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Itu aja udah lebih daripada cukup sih. wah, oke. Benar-benar sebuah pesan yang ini. Oke, sebenarnya kita kan melihat nih Waisak juga di dalam versi Mahayana juga ada perayaan. Apalagi yang kita kenal sekarang adalah memperingati kelahiran Bodhisattva Pangeran Siddhartha dengan prosesi yang kita kenal dengan namanya Yivo. Nah, sebenarnya apa sih makna dari pemandian Drupang Bodhisattva Pangeran Siddhartha ini untuk kita? Iya, ini kebetulan kita sudah melakukan IVO ya, lagi kemarin Mandarinnya kan Suye Chupa pas tanggal 8 jatuhnya di 30 April kalau nggak 30 salah ya. April. Jadi walaupun umat tidak dianjurkan datang ke wihara, tapi kami sebagai orang yang stay di wihara, kemudian anggota sangga di wihara cukup banyak, kami tetap melakukan ritual IVO. Jadi kalau ngikutin cerita sejarahnya IVO, mungkin kepanjangan karena waktu kita terbatas. Ya. Jadi paling tidak ada air di sini, air itu kan bening, Betul. ya kan? Air yang bening, kita mencoba memandikan calon Buddha ini, Tathagata ini. Kemudian kita bayangkan bahwa ada semacam kayak pertobatan atau mungkin semacam ucapan tekad juga bahwa apa yang saya lakukan di masa lalu yang buruk, kemudian yang baik-baik itu semuanya saya lakukan. Kemudian suatu hari saya akan seperti Pangeran Siddhartha mencapai kesempurnaan dan akhirnya menjadi seorang Buddha. Jadi intinya adalah dengan air ini kita memandikan rupa Siddhartha. Sebetulnya kita sedang memandikan karma buruk dari diri kita sendiri, menyuci mindset kita yang buruk, supaya kita punya mindset dari negatif jadi positif, kebiasaan yang buruk jadi positif, ucapan yang biasa buruk jadi positif juga. Tujuannya apa? Supaya bisa menyatu dengan Tathagata. Kemudian setelah kita batinnya menyatu dengan Tathagata, kita melatih diri, akhirnya kita akan sama seperti Tathagata mencapai satu kesempurnaan. Tujuannya seperti itu sih. Oke. Wah, luar biasa banyak sekali umat yang tidak mengetahui arti Yivo tadi setelah intinya adalah menyucikan hati dan pikiran kita ya ya. Betul. Dengan itu kita bertekad untuk menyucikan hati pikiran kita untuk bisa mencapai bodhicitta kita ya. Oke. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang saya tampung dari umat kita dari Bogor juga, beberapa umat juga pasti banyak yang bertanya-tanya. Mengingat pandemi COVID-19 ini masih berlangsung, apa yang harus disikapi oleh kami sebagai umat Buddha jika dikaitkan dengan nasihat yang Buddha waktu pernah diajarkan? Saya lebih cenderung ke arah karma ya. Jadi kalau memang, maksudnya begini karma itu. Sekarang orang-orang mungkin banyak yang bilang bahwa karma itu instan, ya kan? COVID ini memang kita nggak kelihatan. Itu bentuknya entah itu makhluk, apa bukan makhluk, kita juga nggak jelas ya. Karena kayaknya saya juga kurang baca. Virus gitu. Virus tuh ya. Kemudian ada yang kena virus sehat, baik lagi normal. Ya. Ada yang kena virus, kemudian jadi meninggal. Jadi kan ini sekarang pertanyaan saya juga muncul dari dalam diri saya sendiri. Ini virus apa sebetulnya jenisnya? Karena saya bukan ahli biologi, bukan dokter Bukan juga ahli lah. kesehatan juga ya, Su? Betul. Lalu kenapa harus dia yang mati dengan usia yang masih muda? Meninggal?
Kenapa harus dia yang meninggal? Kenapa bukan orang yang udah tua yang meninggal? Kenapa yang tua malah sehat lagi? Seperti itu kan? Jadi kalau saya renungkan kembali, karma itu masih ada, walaupun dalam kasus pandemi seperti ini, artinya adalah yang baik lagi tadi, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Jangan menyakiti makhluk hidup sekecil apapun juga, karena tetap akibat karmanya ada. Kita bisa pendek umur, sakit-sakitan, atau bertemu dengan obat yang tidak cocok, atau ketemu dokter yang tidak cocok. Dalam kasus seperti ini di rumah, praktek dharma juga harus ada. Lihat semut, jangan dibunuh. Lihat kecoa, jangan dibunuh. Lihat nyamuk, jangan dibunuh. Bukan untuk menyelamatkan makhluk lain, inti akhirnya, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena kata Buddha lagi, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan diri sendiri selain diri sendiri. Jadi saat kita belajar untuk tidak membunuh, walaupun di rumah, otomatis hidup kita lebih panjang. Mudah-mudahan nih, amit-amit tapi ya, kalau sampai kena corona, kita bisa sembuh. Atau ketemu dokter, ketemu obat yang pas, yang cocok. Jadi adik-adik di rumah tetap jaga kebersihan. Apa contohnya? Mandi yang rajin, kemudian cuci tangan. Stay at home, benar-benar stay at home. Jangan pergi keluyuran di jalanan. Ini gunanya buat siapa? Buat diri sendiri, buat orang sekitar kita. Kita keluyuran, kita tetap sehat. Tapi kalau kita jadi carrier, jadi pembawa virus, kemudian ketemu orang-orang yang kita cintai, lemah kondisinya. Virusnya pindah. Akibatnya apa? Saya tetap sehat, dia jadi sakit. Akhirnya kalau dia panjang umur, sehat, balik lagi. Kalau jadi meninggal, kan jadinya ya bisa dibilang ya sia-sia. Jadi dalam kondisi seperti ini tetap harus mengingat orang lain juga. Apalagi kita ini ya Mahayana lah bisa dibilang. Harus menyelamatkan makhluk lain juga. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan itu penting banget. Kemudian stay at home itu kan juga salah satu bikin boundary ya, bikin satu kayak pagar supaya orang nggak kena kita, kita pun nggak kena orang. Tujuannya supaya ya cepat berakhir lah seperti itu. Lalu tetap belajar di rumah karena Siddhartha pun Pangeran Siddhartha ini pun tetap belajar. Cuma mungkin belajarnya beda sama zaman dulu. Zaman sekarang belajarnya harus pakai laptop, belajarnya harus pakai komputer, harus ada kuota. Kalau zaman dulu Siddhartha Gautama ini belajar mana, belajar nembak, belajar skill-skill kenegaraan. Tapi tetap semangatnya harus ditiru. Jadi di rumah pun adik-adik harus belajar. Kalau sampai permasalahan ini, kalau sampai HP-nya jadul, kuotanya nggak ada, harus gimana nih belajarnya? Nah ini mungkin bisa disikapi, saya rasa TV masih ada. Jadi tidak pernah berhenti belajar walaupun nggak punya HP bagus, nggak punya kuota. Buka TV, buka radio, masih oke, masih bisa belajar. Jadi ajaran Buddha itu menurut saya masih fleksibel sampai hari ini. Ya, sebenarnya juga kalau tadi mengingat lagi seperti yang Su bilang adalah di TV media sebenarnya sudah menyediakan dan pemerintah pun juga sudah menyediakan beberapa fasilitas. Nah, sekarang kan lagi pada masa saat ini kan anak-anak muda mungkin yang tadinya biasa keluar ya Su ya, pada biasanya keluyuran, mungkin yang seperti saya juga nih nggak biasanya keluyuran atau apa gitu ya. Kita mencari, nah sekarang tiba-tiba semua harus berdiam diri. Seperti kembali ke masa waktu zaman dulu lah. Mungkin kita bisa bilang lah, sekarang bersyukur karena kita bisa memiliki handphone, bisa memiliki media elektronik ya untuk bisa ini. Nah, tetapi kan kadang-kadang semangat orang, aduh yang udah terbiasa, gimana nih ya pesan suhu untuk muda-muda ini untuk melatih diri. Terkadang, saya sibuk, aduh tiap hari sudah banyak pekerjaan kantor, tiap hari sudah banyak pekerjaan dari tugas sekolah gitu. Nah, sedangkan waktu terkadang kebagi portion belajar kita lebih banyak dengan adanya sekarang penerapan work from home, learning from home, malah loadnya lebih banyak nih Su. Tapi sangat sedikit sekali orang ini kadang-kadang untuk melatih diri. Mungkin ada nasihat dari Su, bagaimana cara melatih diri? Buat mereka, iya di rumah ini. Kalau kita ngikutin logika saya nih, dulu misalkan contoh dari Bogor dari Bogor ke Jakarta, itu perjalanan kalau lewat dari jam 5 pagi, itu ke Jakarta nggak sampai 2 jam udah sampai. Artinya apa? Kalau saya berangkat jam 6, jam setengah 6 pagi, itu sampai Jakarta bisa jam 8 karena harus ke daerah Cengkareng. Artinya saya butuh sekitar 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit untuk sampai ke daerah Cengkareng. Tapi kalau saya perginya jam 5 kurang, 5 subuh ya, 5 kurang, sampai Cengkareng sekitar jam 6.30, 6.20 sudah sampai. Kadang-kadang 1 jam udah sampai. Pulang pergi seperti itu, saya butuh waktu 2 jam, berarti 4 jam di jalanan. Belum lagi kalau ada satu tempat ke tempat lain selama di Jakarta, artinya saya butuh antara 6 jam, 7 jam di jalanan. Jadi waktu itu saya mulai berpikir,
alangkah indahnya dunia kalau saya bisa tinggal di rumah, tidak usah beraktivitas ke Jakarta, cuma tinggal di wihara, saya bisa melatih diri, itu yang saya pikirkan. Dan ternyata doa saya terkabul tahun ini Januari 2020, saya tetap tinggal di rumah, nggak usah pergi ceramah keluar, dan saya tinggal di wihara. Tapi ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ternyata tetap saya nggak punya waktu untuk melatih diri di awal-awal. Saya bingung, kemarin 7 jam di jalanan, saya nggak punya waktu melatih diri. Sekarang udah nggak keluar sama sekali, 7 jam saya hilang kemana, saya bingung. Akhirnya saya mencoba untuk ini kayak semacam refleksi kali ya. Refleksi balik, kilas balik lagi. Aku ngapain aja sih kemarin-kemarin nih selama semingguan, selama COVID ini. Baru sadar, oh saya sibuk ngepel kamar. Saya sibuk beres-beres buku saya dirapi-rapiin. Karena kemarin-kemarin ngambil buku nggak balik lagi ke tempatnya. Taruh di meja, numpuk. Sekarang udah mulai nyusun buku lagi. Terus lihat lemari baju, oh ya lemari baju berantakan, susun lagi. Ada lantainya kotor apa bla bla bla. Terus mulai masuk ke wihara, ini kotor, bersih-bersih lagi. Akhirnya saya sibuk dengan bersih-bersih. Akhirnya seminggu, 2 minggu pertama, saya berpikir saya nggak punya waktu sama sekali. Nah, kemudian dapatlah informasi tentang online. Ada ceramah-ceramah online dari beberapa guru-guru, ya mungkin guru meditasi dari wihara di Taiwan, atau mungkin dari daerah lain lah ya. Akhirnya saya berpikir, ini sepertinya mindset saya harus berubah. Bahwa melatih diri itu bukan harus melatih dirinya di satu tempat, nggak kemana-mana, dan kayak orang suci gitu ya, kayak Siddhartha atau kayak Pangeran Siddhartha lah, masuk ke dalam hutan, bertapa 6 tahun, lalu jadi Buddha. Jadi ternyata konsep saya salah. Saya harus balikan lagi konsep saya bahwa melatih diri bisa di mana-mana. Artinya apa kesalahan saya kemarin? Pada saat saya ngepel lantai, itu bagi saya bukan melatih diri, padahal harusnya mindset saya dirubah, itu adalah proses melatih diri. Gimana caranya? Sambil mengepel lantai, artinya saya sedang membersihkan batin saya. Saya sedang membersihkan batin saya, membersihkan ucapan saya membersihkan pikiran saya. Sambil saya cuci baju, itu latihannya seperti itu, bahwa saya bukan sedang mencuci baju saya, tapi baju saya yang kotor ini, itu saya sedang menyikat, membersihkan noda-noda batin dalam batin saya. Membersihkan mata saya bukan mata saya nih, bukan supaya kinclong bisa lihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, karena sekarang saya rasa semua mall mulai tutup kecuali yang makanan. Jadi sekarang tujuannya membersihkan baju, membersihkan lantai, membersihkan apapun juga adalah sedang membersihkan batin, sama seperti sedang melap kaca, menyapu, membersihkan batin. Berarti konsep melatih diri tadi supaya nggak timbul kebosanan, kejenuhan adalah mengubah mindset. Bahwa saya sedang belajar di rumah, mindsetnya berubah. Saya sedang melatih diri di rumah dengan cara belajar membuka laptop. Misalkan yang di rumah suami istri, biasanya pergi pagi pulang malam, ketemunya pagi dan malam doang. Sekarang 4L ya, lu lagi. Atau yang tinggalnya di apartemen. Apartemennya cuma bentuk studio karena baru nikah. Mulai terjadi tuh keributan, lu lagi. Mau makan ketemu lu, mau tidur ketemu lu. Mau belajar, lu juga. Malah saya dengar dari orang, sekarang ini tingkat perceraian, yang ingin bercerai makin banyak, karena ketemu tadi makin sering. Nah ini kita harus antisipasi dengan cara apa? Mindset dirubah. Bahwa saya ketemu orang ini tujuannya bukan untuk membuat dia menderita. Orang-orang yang sudah berkumpul dengan kita adalah orang-orang yang jelas ada hubungan karma dengan kita. Itu yang harus kita rawat, harus kita bimbing, harus kita jaga. Jadi bangun tidur kita harus punya mindset, saya harus berbuat baik pada hari ini. Dan berbuat baik kita hari ini bukan pada orang di luar kita. Karena ada bencana ini, orang yang di dekat kita itu harus kita baikkan banget. Sangat baik, kalau biasa cuma baik doang, sekarang pakai super baik. Jadi bangun tidur, saran saya bangun tidur, senyum sama diri sendiri. Bilang sama diri sendiri, aku bahagia. Kalau hatinya bilang gak bahagia, direfleksi lagi, kok aku nggak bahagia ya bangun tidur ini? Kenapa? Kurang tidur, tidurnya nggak nyenyak atau apa? Kemudian udah bangun tidur, melek mata, lihat kanan kiri kita ada apa? Kalau ada matahari, saya hello sama matahari. Hai matahari, apa kabar? Aku bahagia, kamu bahagia nggak? Kalau tidurnya sama istri, sama suami, sama anak, saya hello, good morning, selamat pagi, selamat siang. Kalau bangunnya udah siang ya. Jadi dengan cara mengubah mindset di pagi hari, karena sudah bahagia, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bukan kejenuhan karena rutinitas, tapi betul-betul semuanya adalah ladang kebajikan.
pahala kebajikan. Karena apapun yang kita lakukan, ketemu siapapun juga adalah kesempatan untuk berbuat baik. Jadi nggak ada lagi yang namanya bosan, nggak ada yang namanya jenuh, karena mindset kita jadi positif. Ketemu Januar tiap hari, udah nggak bosan lagi. Kenapa? Ini adalah orang di mana saya harus menjadi, ini adalah orang di mana saya bisa melatih kebajikan. Kalau dia marah-marah, saya berikan kuping saya pada Januar supaya dia bisa lapang dada. Karena saya berikan kuping saya, ada yang mendengarkan. Karena kebutuhan dia mungkin ingin didengarkan. Kemudian kalau dia butuh pengen apa ya, pengen muntah gitu, sampah-sampahnya pengen keluar. Saya siapkan batin saya, mata saya untuk Januar. Supaya apa yang jadi kekesalannya dia, tumpah semua keluar. Setelah dia tumpahnya keluar semua kan badan lebih enak. Otomatis kita bisa senyum lagi, bahagia lagi. Itu melatih diri di rumah. Saya pikir dilatih pelan-pelan, karena untuk awal-awal mungkin susah. Ya. Minggu depan harus sudah berhasil. Kuncinya adalah mindset ya, Su ya. Iya, Ya, kita harus menanamkan dari pagi. Mungkin kita harus melatih dari pagi. Ya, tadi seperti kuncinya Su bilang, bangun pagi kita harus tanamkan satu mindset yang positif. Jadi positif vibe ya, Su ya. Berikan nuansa yang positif. Maka hidup kita juga akan nanti sampai malam pun juga pasti akan positif ya, Su ya. Oke. Nah, Su, kebetulan juga ada yang bertanya lagi nih, Su. Nah, saya kembali lagi tadi. Ada tadi terkait dengan online learning atau online. Semua sudah online. Termasuk yang tadi seperti kita bahas, work from home juga online. Sekarang orang menggunakan media conversation, chat maupun video conference, ya, yang menggunakan berbagai macam aplikasi. Begitu juga yang di sekolah maupun yang di tempat kerja. Nah, sekarang juga banyak juga dari berbagai wihara maupun dari berbagai ini juga mengadakan seperti itu. Nah, tapi kan kita tahu sendiri, Su, mungkin buat adopsi anak-anak muda, buat anak-anak remaja atau maupun orang yang di kalangan di bawah yang masih pada pekerja, ini kan semua pada bisa ya. Mungkin, oh iya ada live streaming kayak gitu, tinggal diakses linknya seperti ini. Namun tidak sedikit juga umat-umat kita yang mungkin umat-umat Buddhis di tempat lain yang nggak bisa langsung mengadopsi teknologi dengan cepat, apalagi dengan live streaming. Mungkin dari Suhu, ada nggak kira-kira buat orang-orang tua yang mungkin yang tidak terbiasa dengan teknologi atau yang masih baru belajar, dan ini bagaimana ya caranya untuk, mungkin dari pandangan Suhu ada? Di pandangan saya sepertinya begini ya. Misalkan di Bogor nih, karena kita tinggal di Bogor ya, banyak orang tua yang anaknya harus di Jakarta. Betul. Berarti mereka di rumah, belajar online lewat Zoom, nggak bisa buka, nggak bisa juga download. Karena aplikasi Zoom-nya bingung. Terus sudah dapat download-nya, sekarang masukin ID-nya, masukin password-nya, wah bingung. Belum lagi kalau koneksinya lemot, rendah. Susah banget masukinnya. Nah, mungkin saya menghimbau anak-anak yang lebih muda atau teman-teman yang lebih muda yang lebih ngerti tentang pembelajaran online ini, kalau memang bisa diajarkan secara manual kepada orang-orang terdekat kita untuk belajar online, monggo silakan. Tapi kan nggak boleh ketemu deket-deket ya kan kalau kunjungan-kunjungan. Kalau nggak bisa juga lewat telepon, kasih tahu, gini Pak, gini Ma, gini Om, gini Tante, ngajarin. Kalau masih nggak bisa juga dan mereka pun menyerah, give up, menyerah, kita inisiatif sendiri. Kan ajaran Buddha harus menolong orang lain juga. Jadi kita inisiatif, kita masuk, kita dengerin, udah dengerin, dapat intisarinya, tapi harus punya pandangan benar ya, jangan intisari masuk-masuk, kemudian kita telepon. Om, Tante, tadi pagi jam 10, aku sudah belajar online. Selama 2 jam sama Su ini atau sama Bante ini. Kemudian ini loh sharingnya. Jadi kita sharing secara via telepon langsung call. Telepon atau pakai video call. Kasih tahu tadi diajarinnya seperti ini. Tolong Om Tante kalau bisa lakuin di rumah. Itu mungkin tips dari saya lah. Supaya tetap belajar. Artinya apa? Pasif. Nggak bisa aktif. Karena mengandalkan dari lingkungan. Orang yang inisiatif untuk telepon. Atau sekiranya bisa baca WA grup, dapat informasi, ada ceramah online jam segini, dan kita nggak punya aplikasinya, cari orang yang bisa kita andalkan, telepon, misalkan namanya Januar. Jan, Suhu ini mau belajar online jam 10 pagi, tapi kelihatannya Suhu nggak bisa online nih, karena nggak ngerti aplikasinya, nggak ngerti passwordnya, nggak ngerti bla bla blanya. Tolong Januar dengerin ya, masuk. Setelah itu Januar catat sama Suhu ya. Oke, jadi tugas Januar adalah mendengarkan orang itu ceramah, kemudian malam report ke saya. Itu antisipasinya. Jadi kalau mau pasif, kita nunggu dari orang ngasih tahu ke kita.
Tapi kadang-kadang orang sibuk dengan aktivitas rumah. Jadi kita inisiatif telepon dulu, tolong dong ajarin aku gini gini gini. Nanti udah oke, malam telepon, kapan kamu sempat ajarin aku yang tadi online itu. Antisipasi paling seperti itu kalau menurut aku sih. Tapi itu juga termasuk salah satu berdana ya, Su ya. Kita Berdana banget. berdana untuk men-sharing apa yang kita dengar, kita ketahuin dari online ya. Jadi misalnya tadi seperti Su katakan, saya mendengarkan ceramah dari Bante siapa atau suhu siapa atau bisu siapa, saya sharing lagi. Dengan begitu saya sudah secara tidak langsung sudah melakukan berdana untuk sharing dharma ya, Su ya. Betul, betul. Ya, jadi jangan ragu-ragu juga tuh. Saran Su juga boleh nggak apa-apa. Mungkin ada tetangga kita yang Buddhis yang tidak bisa kita facilitate, kita tidak bisa ini, nggak apa-apa. Kita mungkin bisa men-sharingkan apa yang kita dengar. Jadikanlah telinga kita untuk membantu mendengar dan mulut kita untuk membantu membebarkan dharmanya. Mungkin itu ya, Su ya. Suatu hal yang bagus Su tadi insight yang kita dapat. Nah, mungkin itu Su yang mungkin kita bisa berikan, kita dapat dari seluruh umat Buddha yang ada di Indonesia ini, khusus Kota Bogor, yang mungkin bagaimana tadi pesan Waisak, terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi corona yang saat ini masih berlangsung dan bagaimana kita mengerti diri. Oke, mungkin akhir kata dari saya Su Sing, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat Waisak untuk di tahun 2020 ini, dan kita juga sama-sama berdoa untuk semoga masalah wabah pandemi ini dan semua permasalahan kita ya Su ya, semoga kita coba dapat berlalu. Mungkin salam Buddhis dari saya buat Suhu dan semua umat. Namo Sakya Muni Buddhaya.